Kami datang Tuhan pada malam hari ini. Kami mau menyembah-Mu, kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan dari tempat kami masing-masing. Haleluya. Kau mencipta hidupku, pelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, menaikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu, Yesusku. Kau layak terima segala pujian, tunaikan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah pujian bagiku, Tuhan. Oh, Kau mencipta hidupku, pelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, tunaikan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu, Yesusku. Kau layak terima segala pujian, tunaikan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang
dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah pujian bagiku. Ku menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kau layak dipuji, Kau layak disembah, dulu, sekarang, sampai selamanya. Terpuji Engkau Tuhan. Oh, tiada yang seperti-Mu, Yesus. Oh Yesus, aku menyembah. Terima kasih Tuhan, biar setiap daripada kami Tuhan menyembah-Mu Tuhan, bukan hanya dari mulut kami, bukan hanya dari lidah kami, tapi dari hati kami. Dan ketika kami menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran Tuhan. Pada malam hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa dari tempat kami masing-masing. Biar setiap daripada kami Tuhan boleh fokus mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang meskipun hanya singkat, tapi ketika kami fokus Tuhan, kami percaya kami mendapatkan jalan keluar untuk setiap masalah kami. Kami mendapatkan kekuatan yang baru untuk setiap masalah persoalan kami. Terima kasih Bapa di surga. Berbicaralah, karena kami anak-anak-Mu siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom dan selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya pada malam hari ini? Saya percaya kita semua ada dalam keadaan yang luar biasa. Amin, saudara-saudara sekalian. Nah, seperti yang sudah saya janjikan di hari Minggu kemarin, bahwa hari ini saya akan menyampaikan lanjutan dari apa yang saya sudah sampaikan di hari Minggu. Kalau hari Minggu kemarin kita belajar tentang iman yang tahan banting, iman yang terverifikasi oleh Tuhan. Dan pada malam hari ini kita memiliki tema, yaitu menjaga kemurnian di tengah ujian. Nah, di hari Minggu kemarin kita telah belajar bahwa iman yang verified atau iman yang terverifikasi, tahan banting, hanya bisa dihasilkan melalui proses pemurnian. Nah, ujian yang kita terima atau ujian yang diizinkan terjadi atas kehidupan kita bukanlah tanda bahwa Allah meninggalkan kita.
melainkan tanda bahwa Allah sangat menghargai iman kita sehingga Ia ingin memurnikannya dari segala campuran yang merusak atau segala kotoran. Sama seperti emas, ya Bapak Ibu Saudara sekalian, yang baru ditambang, dia harganya tidak akan sama dengan emas murni yang sudah dilebur, yang sudah dimurnikan dalam proses yang sangat menyakitkan mungkin ya kalau emas bisa teriak gitu ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, itu akan beda sekali gitu. The process is necessary for our growth. Nah, jadi pada malam hari ini kita akan belajar bagaimana cara kita meresponi proses pemurnian iman agar kita tetap teguh. Nah, kita harus belajar untuk menjaga kemurnian di tengah ujian supaya iman kita mencapai tujuannya. Perhatikan baik-baik, ingat apa yang saya sampaikan pada hari Minggu kemarin, fokusnya pada tujuannya, bukan apa yang ada sekarang. Kita bukan hanya hidup di hari ini dan untuk sekarang saja, tapi kita berfokus kepada apa yang ada di hadapan kita, garis finishnya. Nah, jadi bagaimana kita meresponi proses pemurnian iman agar kita tetap teguh? Bapak Ibu Saudara sekalian, yang pertama adalah menghadapi pencobaan atau ujian dengan perspektif kebutuhan. Nah, dikatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 6, kalau hari Minggu kemarin kita belajar di ayat yang ke-7 ya Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kali ini kita belajar di ayat yang ke-6 dan ke-7, ke-7 yang awalnya, tapi kita mulai dari ayat yang ke-6-nya ya Bapak Ibu. Dikatakan begini, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Nah, di sini Petrus menyebut pencobaan itu sebagai sesuatu hal yang seketika, atau mungkin seketika, saya mau katakan dalam bahasa sekarang mungkin hanya sesaat, temporal, dan sifatnya adalah itu perlu, ya. Kenapa perlu? Penderitaan itu bukan kebetulan, melainkan bagian dari rencana pemurnian Allah yang bertujuan untuk mendewasakan kita, mendewasakan iman kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi, bagaimana caranya kita tahu bahwa kita mampu untuk menghadapi sesuatu hal yang levelnya lebih tinggi lagi? Itu adalah dengan ujian demi ujian. Kita memasuki jenjang yang lebih tinggi, mulai dari kelas 1 SD, mungkin kalau kita sekolah ya Bapak Ibu Saudara sekalian, dari kelas 1 SD, primary school, first grade, second grade, third grade, ya, dari kelas 1 SD, kelas 2, kelas 3, dan kalau di Indonesia kita ada sampai bukan hanya junior high school, tapi senior high school atau SMA, ya, dan kita ada sampai ke kelas 3 SMA, ya, third grade on senior high school. Nah, jadi tapi kita mau lihat bahwa apa yang kita lalui mulai dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SMA itu adalah sebuah level pencapaian demi pencapaian ya Bapak Ibu Saudara sekalian, karena level kesulitan apa yang mampu dihadapi oleh seorang anak SMA kelas 3 third grade on senior high school itu akan berbeda dengan seorang anak yang baru ada di third grade primary school atau kelas 3 SD. Ya, kelas 3 SD dengan kelas 3 SMA pastinya soal ujiannya akan berbeda. Nah, sudah sampai mana saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian? Apakah kita masih menjadi orang yang masih menjadi kanak-kanak rohani, menjadi bayi-bayi rohani yang mungkin hanya dapatkan ujian yang mudah, tapi kita sudah merengek, kita sudah minta tolong sama Tuhan, angkat ini daripadaku karena aku sudah tidak tahan lagi. Atau kita sudah menjadi seorang yang menjadi remaja rohani atau dewasa rohani juga, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang dimana level-level ujian yang diberikan kepada kita adalah satu level yang lebih tinggi lagi. Nah, saat menghadapi masalah, saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian sekarang yang ada di Malaysia, tidak ada satupun di antara kita yang tidak sedang melewati masalah.
Masalah tidak perlu dicari-cari, masalah akan datang dengan sendirinya. Kita akan menghadapi setiap masalah-masalah itu. Pertanyaannya adalah apakah memang benar kita menghadapinya atau kita lari dari masalah itu. Nah, penting sekali sebagai anak-anak Tuhan kita memahami bahwa kita tidak didestinasi. We are not our destiny bukan untuk lari dari masalah, tapi untuk menghadapi masalah itu. Ya, saat menghadapi masalah di Malaysia, jangan tanya Tuhan mengapa ini terjadi. Tapi tanya Tuhan gini, Tuhan apa yang ingin kau murnikan dalam diriku melalui ini? Lihatlah ujian sebagai kelas akselerasi untuk kedewasaan imanmu. A faith that hasn't been tested cannot be trusted. A faith that hasn't been tested cannot be verified at all. Ya, jadi yang pertama, bagaimana caranya kita bisa menghadapi, bagaimana cara kita meresponi proses pemurnian iman agar kita tetap teguh adalah menghadapi pencobaan dengan perspektif kebutuhan. Kita perlu untuk menghadapinya, untuk memurnikan iman kita lebih lagi, untuk naik level. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah apa? Yang kedua adalah berpegang pada kasih Kristus melampaui apa yang terlihat. 1 Petrus 1 ayat 8 mengatakan demikian, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia. Karl Barth menegaskan bahwa iman Kristen bukan respon terhadap bukti visual, melainkan ketaatan kepada pewahyuan Allah dalam Kristus. Iman yang murni tetap percaya meskipun situasi terlihat gelap, karena dasarnya adalah kasih karunia, bukan keadaan. Sekali lagi, iman yang murni itu tetap percaya meskipun situasi terlihat gelap. Mungkin kita belum melihat adanya jalan keluar ketika kita menghadapi masalah. Mungkin kita melihat bahwa sepertinya saya ada dalam situasi yang stagnasi. Saya diam di tempat, saya tidak bergerak maju, saya tidak bergerak mundur, saya tidak bergerak kemana-mana, saya diam di tempat, saya stagnan. Nah, tapi gini, iman yang murni, yang tetap percaya, meskipun keadaannya mungkin tidak enak untuk kita, untuk percaya. Tapi justru disitulah kedewasaan iman kita teruji. Apakah kita tetap bisa percaya, kita tetap bisa maju ke depan, kita tetap terus boleh maju ke depan, meskipun keadaan tidak baik-baik saja? Ataukah kita sudah melihat ini sebagai sebuah hal di mana kita menghadapi jalan buntu? Tuhan kita lebih besar dari setiap masalah kita. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak ada masalah yang jauh lebih besar daripada Tuhan kita. Jadi untuk apa kita terlalu memikirkan hal-hal yang mungkin membuat kita stres? Serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Meskipun kita tidak melihat jalan keluar secara fisik saat ini, kita bisa melihat pintu yang terbuka melalui kemenangan kebangkitan Kristus. Kasihilah Tuhan lebih dari keinginanmu untuk segera keluar dari masalah. Jadi fokusnya bukan untuk menyelesaikan masalah, tapi fokusnya sekali lagi sama seperti di poin pertama tadi, ada lagi nih. Tanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa Tuhan mempercayakan aku untuk melalui ujian ini? Karena ingat sekali lagi, tidak ada satupun ujian yang Tuhan izinkan terjadi di luar dari batas kemampuan kita. Itu firman Tuhan. Jadi, kalau ujian itu sedang ada, yang sedang kamu sedang melewati lembah ujian itu atau lembah pemurnian itu saat ini, artinya Tuhan percaya sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, percaya sama Tuhan, manusia percaya sama Tuhan, itu biasa. Tapi kalau Tuhan percaya sama kita, itu luar biasa. Bapak Ibu mau melakukan hal yang biasa atau mau menjadi luar biasa? Kalau saya mau melalui hal-hal yang luar biasa. Saya mau dipercaya sama Tuhan. Bukan hanya sekedar saya percaya sama Tuhan, tapi saya mau Tuhan juga percaya sama saya. Saya mampu untuk melalui ini semua. Nah,
Apakah kita mau melakukan ini semua, Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya percaya kita semua pasti mau. Ya. Faith sees the invisible, believe the incredible, and receive the impossible. One more time. Faith sees the invisible, believes the incredible, and receive the impossible. Well, jadi bagaimana cara kita meresponi proses pemurnian iman agar kita tetap teguh, Bapak Ibu Saudara sekalian? Yang pertama tadi, menghadapi pencobaan, ujian dengan perspektif kebutuhan, bahwa memang ya saya perlu untuk melalui ini, saya perlu keluar dari masalah ini sebagai pemenang. Dan yang kedua adalah berpegang pada kasih Kristus melampaui apa yang terlihat. Jadi jangan kita berfokus pada apa yang kita lihat. Nggak usah kita fokus sama harta benda kita, nggak usah kita mengandalkan harta benda kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, tapi andalkan Tuhan saja. Jangan berfokus sama apa yang kita bisa lihat, tapi berpegang pada kasih Kristus melampaui itu semua. Kita harus belajar untuk tetap murni, untuk tetap menjadi emas, menjaga kemurnian di tengah ujian, supaya iman kita mencapai tujuan. Don't just survive the fire. Let the fire make you stay gold in the eyes of God. Selamat menjalani minggu ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur pada malam hari ini. Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik dalam kehidupan kami. Biarlah dalam tengah minggu ini kami boleh melihat bagaimana kebaikan Tuhan dan bagaimana cara kami meresponi untuk tetap terus berdiri tegak, untuk tetap terus kuat dalam lembah pemurnian ini, Bapa di surga. Kami mau dipercaya oleh Tuhan, kami mau menjadi umat-umat-Mu yang luar biasa, Tuhan. Bukan hanya sekedar kami percaya kepadamu, tapi Engkau bisa percaya kepada kami, Tuhan. Terima kasih buat kepercayaan yang boleh kami pegang hari-hari ini, Tuhan. Setiap daripada kami, Tuhan, dalam segala sesuatu yang Tuhan percayakan, baik dalam pekerjaan kami, kuliah kami, Tuhan, dan bisnis usaha kami, kami berdoa supaya segala sesuatu yang kami kerjakan dengan kedua tangan kami, dengan kami mengandalkan Tuhan bersama-sama dengan Engkau, Tuhan, Tuhanlah yang akan membuatnya berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini seru doa kami pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.